Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel kami, Jalan Spiritual. Sahabat Jalan Spiritual, kami ucapkan terima kasih sudah berkunjung di channel kami. Semoga kunjungan sahabat semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Sahabat Jalan Spiritual, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan perjalanan spiritual dengan berziarah ke makam Sunan Giriwasiat. Namun sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam kami mengisahkan perjalanan spiritual kami berziarah ke makam Sunan Giriwasiat masih terdapat kesalahan atau kekurangan. Itu semata-mata karena ketidaktahuan kami. Tetapi sungguh kami tidak bermaksud untuk melencengkan sejarah. Kami hanya bertujuan untuk nguri-uri kisah sejarah wali Allah yang dalam hal ini adalah kisah wali Sunan Giriwasiat agar generasi Islam tidak akan kehilangan obor. Sahabat Jalan Spiritual, nama Sunan Giriwasiat sangatlah akrab di telinga masyarakat Banjarnegara, bahkan juga di luar daerah Banjarnegara, khususnya orang-orang yang gemar berziarah. Makam beliau terletak di Dusun Dagan, Desa Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Untuk menuju ke makam Sunan Giriwasiat dapat ditempuh dari beberapa jalur, di antaranya dapat ditempuh dari jalur Jalan Raya Purbalingga Banjarnegara. Jika kita menuju makam Sunan Giriwasiat melalui Jalan Raya Purbalingga Banjarnegara, maka setelah kita sampai di pertigaan yang menuju arah Bendungan Merica, maka para peziarah menyusuri Jalan Bendungan Merica hingga sampai ke Pasar Wanadadi, kemudian terus mengikuti jalan menuju Desa Bondol Harjo sampai di depan Balai Desa Bondol Harjo. Sekitar 200 meter terdapat pertigaan kecil ke arah kiri menuju Cilalung, lalu akan sampai di makam Sunan Giriwasiat. Sahabat Jalan Spiritual, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari cerita mulut ke mulut yang berkembang di masyarakat dan berdasarkan informasi dari berbagai sumber yang kami peroleh, serta berdasarkan pengalaman spiritual kami, bahwa Sunan Giriwasiat merupakan tokoh penyebar Islam di Pulau Jawa, khususnya daerah Banjarnegara pada sekitar abad ke-15. Kisahnya diawali ketika beliau datang ke Banjarnegara bersama dua saudara kandungnya, yaitu Sunan Giripit dan Nyai Sekati. Mereka bertiga merupakan putra-putri Kanjeng Sinuwun Satmoko atau Sunan Giri alias Raden Paku alias Muhammad Ainul Yakin yang berkedudukan di Giri Gajah, Gresik, Jawa Timur. Pada awal perjalanannya, mereka bertiga yaitu Sunan Giriwasiat, Sunan Giripit, dan Nyai Sekati diutus oleh ayahnya yaitu Sunan Giri untuk mengembangkan agama Islam ke wilayah barat atau yang sekarang adalah Jawa Tengah. Dalam pengembaraannya mereka sampai di sebuah daerah yang sekarang bernama Banjarnegara. Ketiganya sempat singgah di daerah yang sekarang bernama Selamanik. Setelah menetap beberapa lama di Selamanik, kemudian Sunan Giriwasiat bersama dua saudara kandungnya meneruskan misi perjuangannya ke arah barat menuju ke daerah pegunungan, yang ternyata di daerah tersebut terdapat sebuah padepokan yang dipimpin oleh Ki Ageng Maliu, yaitu seorang kiai yang pertama kali bertempat tinggal di daerah tersebut yang sekarang disebut dengan Banjar, kemudian menjadi Kabupaten Banjarnegara. Mereka bertiga, yaitu Sunan Giriwasiat, Sunan Giripit, dan Nyai Sekati,
sangat tertarik akan keindahan pegunungan yang melatar belakangi Padepokan Ki Ageng Maliu yang begitu indah, asri dan nyaman. Oleh karena itu, mereka bertiga pun singgah di Padepokan Ki Ageng Maliu. Mereka bertiga, yaitu Sunan Giriwasiat, Sunan Giripit, dan Nyai Sekati, sangat tertarik akan keindahan pegunungan yang melatar belakangi Padepokan Ki Ageng Maliu, sehingga mereka singgah di padepokan tersebut. Kedatangan mereka bertiga disambut hangat oleh Ki Ageng Maliu. Dan tidak hanya itu, Ki Ageng Maliu memohon kepada mereka bertiga untuk menetap beberapa lama di padepokannya untuk mengajarkan ilmu agama Islam yang dimiliki kepada santri-santrinya. Termasuk Ki Ageng Maliu pun ingin mengembangkan ajaran Islam yang belum beliau ketahui. Selama keberadaan Sunan Giriwasiat, Sunan Giripit, dan Nyai Sekati, Padepokan Ki Ageng Maliu menjadi bertambah hangat. Hampir setiap malam mereka mengadakan pengajian umum, dan para warga di daerah tersebut merasa beruntung sekali dapat menimba ilmu keagamaan secara luas dari tamu terhormat dan ulama besar itu. Sahabat jalan spiritual, setelah beberapa lama di Padepokan Ki Ageng Maliu, Sunan Giriwasiat dan dua saudaranya pamit mohon diri kepada Ki Ageng Maliu untuk meneruskan perjalanannya menyebarkan agama Islam. Sunan Giriwasiat kemudian melanjutkan perjalanannya ke arah barat yang akhirnya sampai di Desa Sembada, tempat petinggi Kiai Mertadiwangsa mendirikan padepokan. Sementara Sunan Giripit meneruskan perjalanannya ke wilayah yang kini disebut dengan Gripit di lereng Gunung Pawinian, Kecamatan Banjarmangu. Sedangkan Nyai Sekati akhirnya menetap di wilayah Kecamatan Wanayasa. Sahabat jalan spiritual, seperti di Padepokan Ki Ageng Maliu di Banjar, Sunan Giriwasiat juga diterima dengan ramah oleh Kiai Mertadiwangsa di padepokannya yang berada di pinggir Sungai Kacangan. Sunan Giriwasiat sangat tertarik akan kehidupan padepokan dan para rakyat Sembada yang rajin berkarya, jujur, dan ramah. Sunan Giriwasiat kemudian memberikan tambahan nama karya pada Desa Sembada, sehingga nama desa tersebut menjadi Sembada Karya, sebagai kenang-kenangan di kemudian hari bahwa rakyat Desa Sembada yang rajin dan mampu berkarya. Kehidupan Sunan Giriwasiat benar-benar memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan desa tersebut dalam hal bidang keagamaan. Berkat semangat rakyat Desa Sembada Karya dan kepemimpinan Kiai Mertadiwangsa serta bimbingan dari Sunan Giriwasiat, Desa Sembada Karya benar-benar menjadi desa yang mandiri. Hubungan Sunan Giriwasiat dan Kiai Mertadiwangsa benar-benar telah diikat oleh tali ikatan batin yang kuat. Keduanya saling asih dan asuh, dan merupakan tunggal yang selalu menjadi panutan rakyat Desa Sembada Karya. Begitu besar kepercayaan dari Kiai Mertadiwangsa kepada Sunan Giriwasiat, sehingga Sunan Giriwasiat diberi kehormatan besar untuk memimpin padepokan dan mendirikan pondok pesantren guna untuk pendidikan dan pengembangan agama Islam. Selama Sunan Giriwasiat berada di padepokan Kiai Mertadiwangsa dan selama beliau mengembangkan ajaran agama Islam, Sunan Giriwasiat memiliki banyak keturunan yang salah satunya adalah Nyi Ageng Wirangin yang bersuamikan Pangeran Lemor Wanatirta
dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Sahabat jalan spiritual, ada kisah menarik pada diri beliau dalam mengembangkan ajaran agama Islam di daerah Banjarnegara. Kisah menariknya adalah metode penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Giriwasiat, yaitu dengan menggunakan metode akulturasi. Akulturasi adalah proses percampuran budaya yang terjadi ketika dua atau lebih kelompok budaya yang berbeda bertemu dan berinteraksi. Akulturasi dapat menghasilkan kebudayaan baru yang merupakan perpaduan dari kedua budaya yang berbeda tanpa menghilangkan ciri khas dari masing-masing budaya. Dalam akulturasi ini, Sunan Giriwasiat memadukan budaya masyarakat Sembadakarya dengan kebudayaan Islam yang dibawanya. Sebagai contoh, karena masyarakat Banjarnegara pada saat itu masih sulit berbahasa Arab, dan akhirnya kata bahasa Arab dijadikan sebagai serapan dalam bahasa Jawa, sehingga muncullah istilah upacara sekaten yang aslinya dari kata sahadatain yang memiliki arti dua kalimat syahadat. Kemudian budaya menaruh sesaji diganti oleh Sunan Giriwasiat menjadi selamatan atau syukuran, yaitu membagi atau memberikan makanan kepada keluarga atau tetangga. Makanan itu disebut dengan berkat yang berasal dari kata bahasa Arab yaitu barokah. Selain itu, meskipun Sunan Giri adalah seorang penghafal Al-Quran, tetapi beliau tidak menggunakan dalil-dalil Al-Quran dalam menyebarkan ajaran agama Islam, melainkan beliau menggunakan syair-syair atau lagu dan gending-gending Jawa yang diajarkan ayahnya, yaitu Sunan Giri. Penggunaan syair-syair atau lagu-lagu serta gending-gending Jawa tersebut dimaksudkan agar masyarakat di daerah tersebut lebih paham tentang ajaran yang disampaikan oleh Sunan Giriwasiat. Sahabat jalan spiritual, selama Sunan Giriwasiat menyebarkan agama Islam di desa Sembadakarya serta di daerah-daerah sekitarnya, beliau meninggalkan sebuah masjid dan petilasan. Masjid tersebut bernama Masjid Irodatul Wasilah. Selain masjid, Sunan Giriwasiat juga meninggalkan petilasan berupa batu yang konon jadi tempat favoritnya. Karena sering ditempati, batu itu bahkan sampai meninggalkan bekas lekuk tubuh Sunan Giriwasiat. Selain itu, Sunan Giriwasiat juga meninggalkan jubah, gapyak atau sandal yang terbuat dari kayu dan perlengkapan lain yang masih tersimpan. Demikian perjalanan spiritual kami bersiarah ke makam petilasan Sunan Giriwasiat. Semoga dengan kita bersiarah, maka kita akan selalu mengingat akan kematian, dan dengan bersiarah kita akan dapat meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, sampai berjumpa di perjalanan spiritual kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.